Tambahkan namanya table responsive. Responsifnya gimana sih? Gak ada bedanya kalau kayak gini, gak ada bedanya. Tapi ketika kita punya form panjang ya, misalkan saya ganti nih, bukan body jurusan, saya ganti name di sini, nama, saya ganti lagi tempat lahir. Copy paste biar enggak bolak-balik ketiknya. Oke, kenapa ada jalan ini? Kita coba dulu. Harusnya jalan. Kasih kalau ingin misalkan nanti user pak, kalau user klik tanggal di kejauhan, kalau saya pinginnya tanggalnya di sini, kalian itu bisa atur di bagian ininya, nggak perlu harus dulu ya, nggak bisa atur. Misalkan di sini tiga, maka dia kecil gitu. Jadi kalau kalian ini pak kepanjangan nih, saya pinginnya segini doang, kecilkan aja pak setengahnya gitu. Misalkan minta user kalian minta setengahnya, tinggal ganti di sini. Enaknya kayak gini, kalau pakai aturan seperti ini kita jadi lebih fleksibel gitu ya. Diatur panjang, kalau ini pendek perlu sependek ini aja gitu ya, udah perlu panjang gitu, nanti kesulitan gitu ya. Kalian bisa ganti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga mendengarkan video ini dalam keadaan sehat semuanya. Jika keadaan sakit, saya doakan semoga sembuh dan semua hajat-hajatnya terkabul. Oke, itu doa saya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke materi kita, yaitu belajar Bootstrap. Kemarin udah kita belajar bagaimana cara menginstalnya. Kemudian kita belajar itu teknologi responsif yang dimiliki oleh Bootstrap, yaitu adalah grid system, dimana sini kita belajar kontainer, kemudian belajar row, kemudian call itu membagi kontainernya jadi 12 call atau 12 kolom ya gitu. Dan kita udah kenal juga namanya MD, XS dan lain sebagainya. Oke, kita balik lagi ke website resminya aja. Jadi di sini saya materinya lewat sini aja, jadi lebih terstruktur, lebih teratur. Jadi kalau kalian mau dapat materinya, tinggal buka aja getbootstrap.cs 4.0. Ini sebenarnya ada versi terbarunya, udah saya beritahu sebelumnya bahwa kita tidak pakai versi 5. Kenapa? Karena kita mau menggunakan template admin LTE, sehingga kita perlu basic yang namanya Bootstrap. Oke, kita kenal yang namanya table. Kalau di sini dikenalin ada beberapa teknik, yaitu pertama, kalau mau buat tabel seperti ini saja, kita tinggal nambahin kelas namanya table. Kemudian kalau kita scope row, oke, nanti kita coba ya. Kemudian kalau kita ingin tabelnya warna hitam, tinggal nambahin tabel minus dark ya. Jadi table spasi tabel minus dark. Jadi tinggal panggil kelasnya.
Jadi saya ingatkan kembali bahwa kita kalau udah belajar CSS basic yang kemarin ya, kita nggak perlu lagi membuat CSS-nya, semuanya sudah dibuat sama Bootstrap ya, semua sudah dibuat sama Bootstrap. Jadi semua kelas-kelasnya tinggal kita panggil aja. Nah gitu ya, cara manggilnya tinggal kita lihat di tutorialnya. Jadi contoh kalau kita mau manggil tadi table, nah ini kelas table kita bisa dapat di sini. Nah ini kelas table. Nah seperti ini, kita nggak perlu membuatnya, sudah dibuatkan oleh Bootstrap. Oke ya, itu enaknya gitu. Jadi kita tinggal menggunakan aja. Jadi kalau bikin tabelnya jadi jadi warna hitam, jadi tabel minus dark. Kemudian kalau kita bikin dia atasnya tebal atau mau like, nah gini like ya, jadi kayak terang gitu ya, itu bisa ditambahin di bagian t-headnya, t-head minus dark. Kemudian strip row kita bikin belang-belang kayak gini ya. Nah, di belang-belang kalau semuanya mau jadikan strip row boleh ya, tapi kalau di bagian t-headnya aja boleh juga, atau di bagian t-body-nya aja boleh. Jadi tidak berlaku di tabelnya, semua boleh. Oke ya. Kalau ditambahin table dark gimana? Table dark jadi hitam kayak gini. Kemudian border, jadi kalau kalian lihat di sini tidak ada garis sebelah kiri, di sini juga tidak ada garis. Itu kita bisa tambahkan namanya border teeth. Kalau pernah baca di bahasa Inggrisnya, kalau D jadi pasif, jadi di gitu, di garis gitu maksudnya. Kemudian hover kita bisa bikin efek di tabelnya. Disentuh ada sesuatu di seperti ini ya, ngeblok gitu ya. Small, jadi kita bisa ngecilkan sesuai ukurannya kalau mau SM, mau yang lainnya ya gitu ya. Oke. Kemudian contextual class, yaitu kita bikin warna, kita tambahkan, nanti kita kenal nama table primary, secondary, success. Jadi warna di dalam Bootstrap saya beritahu basicnya itu adalah warnanya itu primary, jadi warnanya biru muda-muda gini. Kemudian success itu hijau, kemudian danger itu merah, seperti merah muda tapi merah, dia seperti danger. Warning warna kuning, info warna biru tapi birunya lebih agak soft gitu ya. Secondary ini warna yang abu-abu gitu ya. Kayak gitu ya, kita bisa pakai kalau dia dikasih background dan dia kasih apa ini, kenapa bisa gini nih, text to background and utility, background table variant not available, the dark with dark. Kalau kita pakai dark table seperti ini jadi lebih tajam warnanya. Kemudian caption kita bisa buat judul di sebuah tabelnya ya. Kemudian responsive, nah nanti kita juga belajar responsive. Breakpoint, apa ini breakpoint, kita coba juga ya breakpoint mungkin, dan udah habis ya itu. Jadi saya akan kita akan coba, oke ya. Oke, mulai latihan tentang khusus table, jadi nanti kalian bisa memodifikasinya. Oke, kita buat latihan namanya latihan 3. Kayak kemarin ya, sudah install chassis, tinggal ambil aja file dari latihan 1, hapus semua yang ada di dalam body kecuali script ini ya. Kemudian div-nya ada di dalam kontainer ada di dalam row di dalam call, atau kita buat nanti jadi 12. Oke, kita mulai dari pertama. Tadi udah kita lihat materinya. Di sini tinggal kalian buka aja class table gitu ya. Kemudian standar table ada tr. Di dalam Bootstrap itu dibagi dua ya, khusus untuk nanti bagian atas, itu kolom atasnya itu disebut dengan t-head. Kemudian di bagian bawahnya disebut dengan t-body. Ini ya, t-body. Nah, jadi di dalam t-body, t-head, di dalam sini nanti dibagi lagi kayak biasa row, kemudian th. Th ya, bukan th. Oke, th. Oke, saya copy, misalkan di sini saya bikin sebentar ya, biar kita save. Oke, kita lanjut lagi. Tabelnya ini ya, table. Kemudian di sini ada kita buat misalkan nomor. Kemudian di sini th lagi. Th ya, biar enak gini aja deh, th gini. Nah, kemudian di sini kode jurusan, nanti kita karena berhubungan dengan itu ya. Th kemudian jurusannya.
Nah, di sini T-body kita buat di sini TR. Ya. Kemudian TD. Jadi tidak pakai TH ya, TD. Kemudian misalkan nomor 1 TD PTK gitu ya. Ya benar PTK atau TI ya, Teknik Informatika. TD biar umum ya. TD Teknik Informatika. Kemudian ada lagi jurusan di IT itu namanya adalah TD SI ya, Sistem Informasi. Oke, informasi kalau kita jalankan open in folder. Saya enaknya pakai ini aja ya. Ini kemana ini arahnya? Oh ya benar kayak C ya. Kita coba ke sini localhost materi. Dimana saya taruh ini ya? Sebentar. Saya taruhnya di 06 bootstrap ya, 06 bootstrap ya. Oke. Ahmad Roy 06 bootstrap ya di sini. Oke, kemarin itu grid system ya. Oke, di sini. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, saya bagi dua aja biar enak. Oke ya, jadi bisa dicoba latihannya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini udah jadi sebuah tabel ya. Nah, gimana kalau misalkan kalian pingin kayak tadi nih. Ini lengkap Pak, saya mau ada bawahnya sini. Kalian tinggal tambahkan table border. Tit ya, pakai D border tit. Nah, dia gini ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian mau buat dia biar kita tambah lagi biar kelihatan bagus tampilannya, di sini kita bikin 3, di sini mungkin MI manajemen informasi. Oke. Di sini biar 3 ya. Kita tambahkan namanya strip. Ya. Table strip ya. Strip ya. Jadi berbelang-belang itu dibuatnya belang. Kemudian kalau mau bikin lagi yang namanya nah ini udah gini ya. Nih, kemudian kalau bikin di sini jadi biasanya saya pakai ini udah cukup sih ya. Table border, table strip tit, kemudian hover biasa tambahkan hover. Jadi dia akan kalau disentuh dia akan seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kalau ini udah cukup sih buat sebuah tabel, saya biasa cukup seperti ini udah cukup ya. Jadi kalau mau pengembangannya kita tambah lagi. Oh, yang satu lagi ya, namanya responsifnya. Kita coba dulu save as. Oke, kita save as dulu aja biar nanti ada historinya ya. Kita bisa lihat ulang gitu, mau belajar ulang lagi. Kemudian tambahkan namanya table responsive ya. Nah, responsifnya gimana sih? Nggak ada bedanya kalau kayak gini. Kalau ini nggak ada bedanya. Tapi ketika kita punya kolom yang panjang ya, misalkan saya ganti nih bukan kode jurusan, saya ganti name di sini, nama saya ganti lagi tempat lahir ya. Nah, di sini TH saya ganti lagi tanggal lahir ya. Udah cukup lah ya. Nih, kemudian di sini namanya 12.12.12. Kemudian namanya adalah Ahmad Roy, kemudian TD ini apa tadi? Tempat lahir Samarinda gitu ya. TD 25 Desember 2000 gitu, misal aja nih ya. Kita copy paste aja biar nggak bolak-balik saya ngetiknya. Cuma bedanya di sini jadi 2, di sini jadi 3. Oke, kalau kita lihat responsif seperti apa sih responsif? Nah, yang ketiga ya, keempat sorry. Nah, yang kita pelajarin responsif. Nah, responsif itu seperti apa? Jadi kalau dia kita tambahin kolomnya lagi ya biar panjang. Nanti dia ada bar scroll barnya di sini ya. Tapi kalau tidak pakai responsif ini akan tertutup ya. Ini enggak, kita tutup gini aja deh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini responsif ya. Nah, ini seperti ini responsif.
Tapi kalau kita tidak pakai responsive, ya nih kita nggak pakai responsive ya, saya refresh di sini. Kalau ini nggak pakai responsive ya kayak gini ya, benar. Tapi ketika nggak responsif, nah ya, nah, jadi kalau layarnya kecil banget nih, misalkan saya klik kanan inspect, ini anggaplah nah seperti ini ya, ini kayak gini jadinya kalau no kecil mengecil gitu ya. Ini bagusnya sih kurang banyak kolomnya ya, kita tambah kolom lagi deh biar kelihatan responsifnya ya. Tambahkan di sini th alamat gitu ya. Di sini kita buat td lorem, ini panjang juga, kita bikin panjang seperti itu ya, panjang banget gitu ya. Jadi kalau kolomnya panjang gitu, anggaplah kolomnya panjang. Nah ini, nah seperti ini ya, dipaksa dia no. Tapi kalau pakai table responsive, oke jalannya table responsive ya, responsive kita coba. Nah ya, jadi seperti ini ya. Sebentar, ini table tipe responsive. Nah di bagian bawah, ini apa saya salah ini, table responsive. Respon, coba responsive ya, saya yang salah tulis mungkin. Respon, table respon. Oke, nah ini kita pakai ini aja ya, always to respond. Nah jadi dia akan, ini coba saya copy aja, saya pakai di sini aja dulu ya. Kita coba dulu aja ya. Kita coba tadi apa namanya, heading always responsive ya. Ctrl F, kita coba dulu aja. Ya, copy aja nih. Nah, di sini kita copy aja. Oke, kita coba copy di sini ya, biar ngetahuin responsif tuh kayak apa sih responsif. Apa bedanya? Saya pertama bingung juga pertama ya, kalau responsif itu seperti apa. Ini kalau kita nggak pakai responsif seperti ini ya. Kalau kita kecilkan, nah hilang ya, yang tadi awalnya berapa, 1 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, jadi ketika kita kecilkan hilang ya, jadi munculnya kayak gini. Nah gini kita harus gini kan. Oke, tapi kalau responsif, table border, table strip, table hover, table responsif. Oke, responsif kalau saya refresh, nah berbeda, ini ada kayak gini. Nah ini enaknya kalau responsif seperti ini, bukan di bawah tapi di sini. Nah itu ya responsif, jadi terlihat. Kalau kolomnya banyak dia baru terasa, tapi kalau kolomnya sedikit kayak tadi itu nggak terasa dia. Jadi itu responsif ya, jadi bisa dibuat latihan seperti ini. Kalau kalian bingung tadi caranya, tinggal di pause aja, di back lagi ke sini ya, kita ngambil kolom yang ini. Oke, atau bikin sendiri aja latihannya tentang kolom, bikin kolom aja banyak-banyak gitu ya, kolomnya banyak nanti. Jadi manfaatnya itu ya, nanti kalau misalkan kayak kemarin kita bikin mahasiswa itu kan kolomnya banyak tuh, nah itu bagusnya pakai responsif. Saya biasa pakai, kalau tidak banyak kayak gini jadinya ya, kalau kita back ulang lagi, jadi kalau sedikit terus kita paksa dia pakai responsif, jadinya kurang bagus ya. Kita coba ya, start. Oke, kita pakai table responsif, dia jadinya kurang bagus ya. Responsif ya, udah pakai responsif dia kurang bagus hasilnya. Jadi kalau kita coba refresh, nah jadi seperti ini. Kalau tadi kita coba cuman kode jurusan ya tadi tuh. Nah, ini cuman ada, misalkan ada tiga aja gitu misalkan ya, ada 3 gini, 3 gini ya. Dia NIM nama, nomor NIM nama deh. Oke,
Jadi ada kosong di sini gitu, jadi nggak bagus gitu. Tapi kalau kita nggak pakai responsive, dia langsung ngeblok semuanya jadi full gitu ya, di full. Nah ini dipulin sama dia. Oke, itu mengenai responsive ya. Jadi table border, table strip, table hover, responsive. Jadi gitu. Kemudian udah ngerti ya. Kemudian table tadi ada table, temanya ada, kita bisa pakai tema dark. Kalau pakai dark ya, dark tinggal dark hitam jadinya. Kemudian kalau mau like, LIGHT like ya, jadi gini. Sama aja kayak putih ya, kalau nggak dipakai putih gini ya. Oke ya. Atau kepingin cuman darknya di t-head gitu, jadi tambah aja kelas t-head dark ya. Jadi dia hitamnya di bagian atas saja ini. Jadi enaknya itu tulisannya sudah jadi putih gitu, jadi nggak perlu nyeting lagi kita. Gitu. Kalau like dia putihnya lebih keren juga ya. Jadi putihnya beda gitu ya. Putihnya beda. Oke, itu like. Oke, itu kalau mau pakai si warna kalian bisa tambahkan aja di bagian t-headnya. Saya nggak mau yang biasa aja dah, gitu boleh. Nanti warnanya itu tadi udah inget ya, di 3 primary warnanya ada primary untuk biru, secondary untuk abu-abu, untuk secondary success untuk hijau, danger untuk warna merah, warning untuk kuning, info. Jadi warna itu menunjukkan jati dirinya gitu ya. Jadi nggak sembarang warna blue gitu, nggak, primary gitu dia bilang, warna utama. Jadi di sini Bootstrap itu terkenal dengan desainnya tuh yang soft gitu, jadi enak dipandang mata, jadi nggak terlalu mencolok dan warnanya enak banget. Jadi sudah diteliti oleh mereka itu ya. Misalkan tadi mau pakai ini, tinggal ganti aja di, kalau mau semuanya tinggal semuanya taruh sini aja, table primary misalkan, maka semua warnanya berubah jadi biru ya gitu, semua jadi biru. Tapi kalau kepingin bagian headnya saja di sini, headnya saja, maka di sini. Nah itu seperti itu ya. Tapi kalau kepingin birunya keren gitu, nggak di BG aja, tambahin gitu ya, background primary, jadi dia benar-benar biru gitu. Terserah jadi anda mau pakai yang mana gitu. Jadi intinya penggabungannya seperti itu kalau di dunia Bootstrap ya, primary seperti ini. Nah ini ya soft, dia tetap soft, warning sama. Tapi kalau bagian T bodinya kita jadikan dia warna lain, misalkan jadi warna warning gitu ya, boleh-boleh aja kan, ini contoh aja. Nah gitu ya, jadi boleh kamu taruh di body T-head. Jadi kalau T-head berarti berpengaruh semua di bagian T-head, T-body dipengaruhi di bagian T-body. Kemudian kalau mau satu aja pak gimana? Kalau ingin satu aja tinggal di sini aja, kelas BG primary gitu. Jadi kalau ingin satu saja di situ ya, ditaruh aja di t-head nya gitu kan, di situ. Tapi kalau tadi saya pakai BG warnanya lebih terang, tapi kalau pakai table warnanya jadi soft. Nah soft, dia jadi soft. Jadi terserah kalian, saya mau di kolomnya atau mau di barisnya atau mau di semua ini gitu ya. Kalau di TR saya belum pernah coba ya, kita coba aja kelas table warning misal, primary misalkan, ini kita hapus aja dulu di atasnya, kita nyoba aja nih ya, kalian coba-coba aja dulu ya. Oke, bisa ternyata. Jadi ternyata kalau TR berarti semuanya, kalau TH atau TD nya satu data ini saja. Kemudian kalau di TR berarti maaf, di T-head berarti T-head nya, kalau di T-body di T-body semuanya. Oke, itu tentang table ya. Jadi kalian udah kenal tentang table. Kita lanjut belajarnya. Nah ini nanti kalau kita sangat berhubungan sekali ya dengan ini ya. Tadi ada yang ketinggalan tidak? Oke. Nah ini nanti dia table response SM, berarti dia hanya berpengaruh kalau misalkan di small tuh di lebih kecil lagi responsifnya nggak jalan, atau kayak gini, table responsive dia berjalan di desktop gitu ya, tapi ketika di handphone responsifnya nggak jalan gitu. Jadi terserah kalian mau, kalau pakai responsif berarti pengaruh buat semuanya gitu. Tapi kalau MD berarti kalau di handphone lebih kecil, kalau ini di desktop itu di sininya nggak jalan gitu, tinggal MD SM MD. Ini udah kita belajar kemarin di layout, bagian layout ini ya.
small, medium, large, XL ya, lebih gede lagi gitu. Jadi tergantung kalian gitu ya. Terus tadi apa? Oh ya sudah ya, breakpoint spesifik. Oke, jadi itu tentang table, semoga jelas. Lanjut lagi kita nanti lanjut lagi di video selanjutnya. Kita akan belajar teks gambar ya. Atau mau saya habisin aja ya. Ini biar satu video jadi enak ya. Oke deh, habisin satu video aja dulu deh. Enak. Banyak sebenarnya di sini ya. Kalian bisa pelajarin, mungkin nanti ada video lain yang saya buat per step by step gitu ya. Oke, kita akan belajar yang namanya teks. Karena ini fungsinya belajar di video ini adalah dua part ini. Kita benar-benar belajar untuk persiapan memahami admin LTE. Oke ya. Kemudian selanjutnya latihan 5, bikin latihan 5.html. Kemudian di sini kita akan fokus kepada teks ya. Oke. Apa itu teksnya? Kita copy paste dari sini semua, atau latihan 1 aja, atau latihan 2 ya. Latihan 2 aja bagus. Sini bagian dari script ini dibuang sampai di sini. Oke ya. Oke, kita pakai div container, kemudian div row, dan div call ya, call. Oke, jadi dia langsung 12. Oke, kemudian kita belajar namanya teks. Teks di mana teks? Komponen, kemudian bagian teks. Mana teks? Cari dulu kolomnya di bagian teks, di bagian layout, konten. Kita cari yang namanya teks. Tidak ketemu ya, coba cari txt primary. Nah ini, oh dia bikin color, oh dimasukkan di bagian color sama dia. Txt primary. Oke, ini ya dimasukkan di bagian color ya, utility, kemudian di bagian color. Nah di sini sama ya colornya. Jadi kalau kalian mau buat tulisannya berubah warna, kita pakainya teks. Tapi kalau backgroundnya itu BG. Kalau backgroundnya BG minus apa gitu warnanya. Jadi gitu ya. Oke, kita coba seperti ini latihannya. Tinggal kalian ikutin latihannya aja. Di bagian teks kita kasih P, kelas txt mode ya. Di sini teksnya, kemudian apa lagi nih, teksnya, kemudian saya paste 6 kali. Di sini mute, ini primary, kemudian di sini success, kemudian di sini adalah info, ini adalah warning. Jadi rumusnya warning. Jadi rumusnya info, teksnya itu adalah yang dimaksud adalah teksnya, kemudian danger dan segala macamnya itu adalah warnanya gitu ya. Kita coba hasilnya di bagian kelima, latihan kelima ya. Latihan kelima, ini warnanya. Jadi warnanya yang dirubah ya. Oke, warnanya ya. Teks mute nggak ada bedanya ya, hampir sama yang biasa. Oke, kemudian kita kalau mau backgroundnya, kalian bikin lagi, save as saja di sini. Kita ganti jadi backgroundnya ya. Backgroundnya blok aja teksnya, Ctrl D jadikan BG. Kita coba yang latihan 6, refresh latihan 6. Di sini backgroundnya berubah ya. Warna tulisannya bukan, tapi pada backgroundnya sekarang. Oke ya. Selanjutnya kita mengenal posisi rata kiri, rata kanan ya. Itu position. Ini di bagian position ini. Nah, jadi dia bukan position ya, bukan ini. Text alignment ya, di bagian teks ini ya, di bagian teksnya, utility bagian teks. Nah, dia dikenal dengan ada justify. Jadi justify itu kayak gini. Justify itu kayak gini ya. Jadi dia nge-pull dari kiri ke kanan. Kalau left sudah tahu pasti ya. Kalau left dari rata kiri, center rata di center kan di tengah kan, right rata kanan gitu ya. Sama juga kalau kita mau dia berlaku di media apa, atau kalau mau semuanya berlakunya boleh langsung, nggak usah pakai tapi kalau mau lebih advance mau tambahin aja SM, MD, LJ, XL gitu ya. Jadi nanti tergantung rancangan kalian. Oke,
kita buat di sini. Kita latihan aja dulu, sering-sering latihan ya, jangan bosan-bosan untuk latihan. Oke, kalau lupa tinggal buka aja yang penting pernah coba, udah pernah tahu bahwa kalian kalau mau buat ini, kalau misalkan ini enaknya saya kasih tulisan di sini lorem, biar panjang gitu tulisannya langsung, itu pluginnya, fitur dari miliknya Sublime, lorem ya. Cukup 3 ya, 3 aja udah cukup. Ini teks 4 ya, bagusnya 4. Saya buang 2, saya kasih lorem lagi di sini karena ada justify. Jadi ada 4 tadi ya, rata teks, justify, kemudian di sini juga teks left, di sini text center, text center, kemudian di sini ada text right, left dan right, text right, RIGHT. Jadi kalau kita lihat di sini refresh, back refresh dulu di 7, hanya full ya. Kalau ini rata kiri, kalau di sini rata tengah, dan di sini rata kanan. Oke ya. Itu kalau ada lagi sebenarnya teks-teksnya kalian bisa baca di sini. Kita bisa tambahkan, mau gedekan, mau ngecilkan huruf, tinggal aja lowercase, uppercase, capitalize. Jadi huruf besar atau huruf depannya aja yang gede, baru yang lainnya kecil, atau semuanya kecil gitu ya. Kemudian font weight italic, jadi kita bisa atur tebal hurufnya ya, garis miring gitu di sini. Dan masih banyak lagi ya. Gitu ya. Jadi ini dipermudah banget sama Sublime, Bootstrap ya. Ini tes no wrap, jadi dia bisa ngeblok di sini berapa ngebloknya. Jadi ngeblok ya. Gitu. Oh, transcat. Apa ini? Call 2 tes transcat. Transcat itu bisa ngeblok ya. Jadi misalkan Preston. Oke, kita coba aja dulu. Apa ini? Ya, jadi intinya transcat itu bisa ngeblok dia. Ya, long content, jadi dia panjangkan, jadi dipotong transcat gitu ya. Oke, itu ya tentang teks itu. Kemudian kita akan belajar tentang gambar, bagaimana di gambar diatur. Nah, jadi kita perlu nanti ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita perlu yang namanya pengaturan gambarnya gimana gitu ya. Nah, di sini pengaturan gambarnya ada beberapa settingan. Contohnya di sini kalau kita lihat di bagian documentation, saya carikan dulu ya, namanya rounded image ya, rounded image. Dia masukkan di bagian migration, kemudian image, migration, kemudian bagian images ya. Di sini ada beberapa bentuk gambar, itu rod, rod ujungnya aja, baru circle, kemudian ada thumbnail sebenarnya, cuman di sini jadi responsive. Nah, ini saya juga baru tahu nih. Coba kita cari. Oke, kita coba aja. Kita buat gambar dulu di sini, buat sebuah gambar. Oke, kita buat sebuah gambar KB. Kita bikin dia ini tadi apa? Oke, 8 di sini kita buang aja ini semua, isi kontennya dibuang aja semua. Kita buat di sini misalkan img, kemudian kita bikin 3 call ya, img, kemudian src-nya img, gambar 1.jpg, kelasnya img garis miring rounded ya gitu. Weightnya biar pas, weightnya 200 pixel, height-nya 200 pixel. Oke, gambarnya belum ada, gambar 1. Kita bikin folder dulu di sini. New folder namanya img. Kemudian di dalamnya ada beberapa gambar. Kita coba ambil free gambarnya, free image gitu ya. Jangan pakai gambar yang berbayar karena kita online saat ini posisinya. Ini saya ambil satu aja gambar. Ya, misalkan ini saya ambil, save image-nya, kemudian saya taruh di sini.
Oke, ini juga saya ambil. Oke, saya ambil aja di sini, save image gitu ya. Dan yang terakhir di sini gambar ini. Oke, save image. Oke ya. Oke, di sini ada beberapa gambar yang tipe datanya TIFF ya. Oke, di sini tinggal kita masukkan beberapa gambar tersebut ke dalam sebuah folder kita di EMG tadi ya. Oke, htdocs, masuk di htdocs atau gini aja langsung. Klik kanan open container folder, kemudian di sini tinggal tambahkan folder image sudah. Kemudian dalam image ada beberapa gambar. Pertama gambar pertama, kemudian di sini gambar kedua. Saya buang dulu ya. Ini saya buang dulu. Dan yang terakhir ini gambar 3. Nggak harus gini ya, tapi karena kita desain ya cuman desainnya saja ya. Kemudian kalau ini kita bisa buat tampilan seperti ini, latihan 8 mana, refresh dulu, latihan 8. Oke, gambarnya muncul ya, tidak muncul ya, kita lihat ada kesalahannya di mana. IMG gambar 1. Oh ya, saya pakainya TIFF ya, bukan JPG ya, TIFF ya. Kita tadi dari internet ekstensinya TIFF. Oke, salah dia bilang apa salahnya, IMG gambar 1 JVIF. Oh salah, bukan TIFF ya, JVIF ya, JVIF. Oke, refresh. Oke, harus benar ya. Itu jadi IMG rendered ya. Kalau kita bikin dia lagi, oke, IMG-nya diganti di sini jadi circle. Dan satunya lagi kita ganti menjadi thumbnail ya. Oke, kita refresh aja, refresh. Nah, jadi perbedaannya kelihatannya thumbnail blood. Circle apa salah tulisnya ini, CIRCLE. Bener kok. Ada something error ya mungkin di aplikasinya. Yang pasti di sini benar aja ya, gambar 1 jadinya gini, gambar 2 jadinya gitu. Circle, harusnya circle ini bulat di sini. Seperti ada di sini bulat harusnya circle. Ya, harusnya di sini bulat di sini ya, karena circle ya. Saya tulis salah ya, CIRCLE udah benar ya, IMG CIR ya, mungkin ada kesalahannya, ini harusnya bulat ya tadi ya. Ya, saya coba ambil gambar dari sini ya, harusnya ada kayak gini ya, circle udah bener circle-nya ini ya, karena mungkin extensionnya dia TIFF mungkin ya, JVIF ya, JVIF. Jadi dia bisa diedit seperti itu, maka kita ganti jadi gambar seperti ini, gambar doang. Kemudian terus ini gambar .jpg, .jpg. Kemudian saya copy aja di sini, blok, Ctrl V. Oke, kemudian kita coba lagi di bagian hello. Oke, kenapa ada jalan ini? Kita coba dulu. Seharusnya jalan. IMG CIRCLE udah bener ya, harusnya jadi bulat ini, CIRCLE. Oke, ini saya terpengaruh sama Bootstrap yang versi 3. Karena kita udah pakai 4, di sini ada rename, perubahan. Dia bilang di bagian migrationnya perubahan, jadi dari awalnya IMG road menjadi road aja. Kalau IMG circle road circle, kalau IMG responsive jadi IMG float ya. Oke, kita coba aja. Ini saya tadi salah ya, sorry. Jadi kalau mau dia ada tepi-tepinya bulat di samping tidak sudutnya tidak tajam, itu kayak gitu ya. Yang selanjutnya ada IMG float ya, float. Oke, tutup
Oke, kita ke 4, ada 3 gambar. Oke, seperti ini. Ini sudahnya kalau kalian lihat ini enggak tajam ya. Nah, ini kalau ini tajam. Oke. Saya responsif juga belum memahami ini apa maksudnya responsif ya. Di komponen image ada enggak image? Utility image ada, display bukan. Display bukan ya. Image. Oh, berarti kita ngeliatnya di PHP Bootstrap yang sebelumnya ya. Jadi dia migration aja. Ini perubahannya dari yang kalau kita di pertamanya IMG dirubah jadi IMG gini ya. Oke. Di sini migrationnya. Nah, kemudian kita belajar lagi tombol, misalnya tombol. Oke ya. Oke, kita belajar karena berhubungan nanti kalau kita buat sebuah aplikasi perlu yang namanya tombol ya. Jadi pahami cara bikin tombolnya. Save as. Ini saya ngerangkum ya, tidak semuanya dipakai di Bootstrap. Boleh kalian belajar di semua, tidak ada larangan ya. Oke, saya buang aja di sini. Semuanya di sini saya buangin. Cuman di sini div call aja. Oke. Kemudian saya buat namanya ada 3 tombol kalau kita bisa pakai A ya, A. Ini juga tombol namanya, misalkan klik ya di sini. Kemudian bisa pakai button ya, klik juga. Kemudian bisa pakai input tipe submit atau input tipe reset, kan bisa semuanya ya. Nah, di sini tinggal kita kasih, kalau di sini tambah value-nya adalah save gitu, misalkan kalau di sini value-nya bisa batal gitu, atau ya reset misalnya. Oke. Kemudian kita coba jalankan di sini latihan 9-nya. Jadi ngenal bikin tombolnya kayak gini ya. Ini belum ada apa-apa, kalau belum ada apa-apa ya. Jadi kalau kita tambahin kelasnya, tinggal tambahin kelas namanya kelas btn. Nah, btn gini udah jadi tombol, cuman tombolnya belum ada warnanya gitu ya. Nah, ini udah jadi tombol tapi nggak ada warnanya. Nah, supaya ada warnanya kayak tadi udah kita belajar ya. btn misalkan mau warnanya cuman ada biru, merah, kuning, dan hijau ya. Misalkan kita pengen warna hijau, sukses ya gini. Sini kepingin warna kelas btn biar variasi ya, btn warning. Di sini saya pakai kelas btn info misalkan, dan di sini adalah danger ya. Kita coba kelas btn danger warna merah berarti ya. Kita coba refresh. Nah, udah jadi berubah ya warnanya. Sekilas sama semuanya walaupun kita bentuknya beda-beda, ada yang bentuk A, button, input maupun input reset. Oke ya, seperti itu. Jadi warnanya kalian tinggal ingetin aja gitu ya, primary, info, warning, danger, success, itu aja warnanya. Oke, nanti kalau berkembang kita bisa edit sendiri warnanya, itu bisa ya. Misalkan kalian mau ngedit, saya pengen warna ungu gitu, bisa, atau pengen warna yang lain gitu selain yang itu, bisa kita bikin customnya sendiri. Tapi ini karena basic, kita harus belajar di basicnya dulu ya. Ya, tadi btn, kemudian ukurannya kita bisa ngatur ukurannya. Misalkan di sini latihan 9 aja ya, nggak usah banyak lagi. Latihannya di sini kita bisa di latihan 9 ini kita coba kita bisa namanya ngatur ukuran tombolnya. Misalkan buttonnya di sini LG gitu ya, large. Di sini buttonnya MD ya, masih ingat ya ukuran tadi media. Jadi ingetin, yang diingetin warna, kemudian setelah warna medianya. Setelah medianya kalau teks ya udah bisa dibayangkan, kalau teks itu teksnya, kalau BG itu backgroundnya, kalau BTN itu buttonnya, kalau table berarti tabelnya gitu ya. Sangat mudah sekali. Kemudian di sini tinggal ditambah BG, misalkan saya mau ganti SM ya. Kalau di sini BG apalagi ya, XE
ya. Ini ukurannya beda-beda. Ups, hampir nggak ada bedanya ya. MD, SM, XS. Ya, kita coba. Oh, BTN, salah BG lagi, astaga. BTN, saya salah. BTN bukan BG tadi, karena sambil menjelaskan BG jadi nggak fokus ya, sorry. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat, oh sorry, BG sama dengan LG ya tadi, LG, XS, gitu ya. Harusnya ini kecil ya, BTN yang kecil, XS, MD, saya KB dulu, KB, XS, saya pause sebentar. XS tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Di bootstrap yang sebelumnya jalan ya, tapi karena di sini nih, kalau saya lihat kan ya, di sini saya punya ya, yang sudah versi. Nah, ini ada yang jalan seperti ini, cuman karena di versi 4 itu ditulis ini drop, jadi BTN Access class entry, jadi dimasukkan dalam SM aja gitu ya. Jadi yang paling kecil kalau kita lihat di sini jadi SM aja, tidak ada yang lebih kecil lagi, sudah paling kecil SM gitu ya. Jadi access tidak ada ya. Kalau kita lihat di sini bagian button, buttonnya count layout, button. Oke, kita lihat di buttonnya, button bagian komponen baru button. Kemudian di buttonnya sini kasih warna. Nah, ini outlet, kalau kalian yang terbaru nih outlet, jadi kita bisa ngasih warnanya itu pinggirnya aja, di bordernya aja gitu ya. Misalkan kalian ini sini di bordernya aja, jadi di bordernya aja. Nah, itu ya bordernya kayak gini, keren ya. Jadi imajinasi kalian aja sudah large, gede gini. Kalau small seperti ini, ini ngeblok ya. XS tidak ada ya, jadi sudah dihapus di bootstrap 4 ini. Block level button itu jadi dia ngeblok ya. Jadi kalau ini kan kita masih belum terlalu, dia ngeblok itu berarti satu baris di bloknya. Kalau kita kasih sini, kita ganti aja blok ya. Jadi dia akan ngeblok satu baris. Nah, gini satu baris itu dia ngeblok ya. Oke, itu tentang tombol. Udah ngerti ya? Semoga ngerti. Saya harap Anda mengerti dengan mudah. Kalau nggak ngerti, cari diulang-ulang lagi tadi video dari saya. Diulang-ulang aja. Sebentar, saya perbaiki namanya. Sorry, tes 1 2. Oke, itu. Kemudian yang paling penting sekarang ini, yang selanjutnya adalah form. Nah, ini kita belajar, kita mendesain bagian formnya. Gimana sih desain formnya gitu ya. Latihan 10 kita akan belajar mengenai formnya. Salah, rename, saya salah nih, titik HTML. Oke. Dan di sini kalau tadi kesalahan, ganti di ujung sebelah kanannya jadi HTML di sini ya, HTML. Oke. Saya copy paste dari latihan 2 aja, saya copy latihan 10, paste semuanya. Kemudian saya buang di bagian dalamnya sini. Div call aja. Ya, kayak gini. Kemudian container float, container aja, sorry, bukan container float. Sudah. Saya jalankan dulu yang 10. Yang 10 kita belajar apa? Kita sekarang belajar form. Kalau kita bikin form kemarin itu kayak gini dong, form. Kemudian kita kayak biasa action, baru method di sini ya. Di sini label gitu ya. Misalkan test. Di sini input tipe, ini kita kasih nama gitu. Misalkan nama, di sini teks, di sini nama. Nah, seperti ini misal, ini satu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini standarnya seperti ini, udah keren ya, dibentuk seperti ini, udah keren. Tapi kalau kita mau lebih keren lagi, balik aja di bagian sini, cari aja form. Di sini komponennya form. Nah, ini ya, di sini kalian misalkan pingin bentuk seperti ini, tulisannya di sini, teksnya di bawah gitu ya. Nah, kalau biasanya kita gunakan untuk nanti kita bikin login gitu ya. Jadi bikinnya dia pakai form group. Nah, ini agak panjang sedikit. Jadi semuanya diselimutin oleh kelas bernama group ya. Jadi bikinnya gini, div form group, digrupkan dulu ya. Digrupkan dulu, kemudian labelnya
kita kasih label kayak biasa aja. Kemudian di inputnya kita tambahkan kayak biasa, cuman tambah kelas. Di sini kayak biasa aja ya. Di sini tambahkan kelas bernama form control. Nah, seperti ini ya, tambahkan form control gitu. Nah, jadi kalau jadinya seperti ini, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini keren ya. Form control. Jadi semuanya diselimutin dalam satu form group. Nah, terus apa yang di sini kalau kalian bisa lihat, di sini ada for dan di sini ada ID. Gimana sih maksudnya? Gini. Kalau mau pakai placeholder boleh ya. Silahkan kalian mau pakai placeholder boleh sekali. Ya udah ngerti ya, udah pelajaran di HTML ya. Placeholder untuk isi nama misalkan itu tulisan yang muncul ya sebelum diisi. Oke. Sebelum ada datanya, oke ya. Oke, kalau misalkan for itu fungsinya untuk apa? Jadi for itu fungsinya nanti kalau misalkan kalian tulis ini, misalkan ini untuk nama, itu di sini ID-nya nama, dia nangkap nama gitu ya. Ini nama, di sini anggaplah nama 1 gitu, biar kalian tahu ya fungsinya. Ini nama. Jadi fungsinya itu gimana? Jadi ketika saya klik ini, nah ini jadi kayak ada ketika labelnya diklik muncul kayak efek seperti ini ya. Nah seperti ini efek. Jadi keren banget sudah ya. Oke. Itu kemudian kalau formnya binginnya bentuknya lain lagi. Jadi form group, form control gitu ya, sama form group, form control. Satu label dikasih form group, form control. Ya. Ini apa ini? Saya tes dulu ya. Oke, ini ada form group khusus untuk file dikasih form control minus file. Jadi dia nanti menampilkan tulisan seperti ini. Sizing ukurannya kayak tadi juga, tinggal kalian kalau mau ngafalnya enak banget. Kalau gede form control minus LG, kalau kecil SM. Kalau defaultnya tidak usah diatur. Oke. Kalau ini section itu select form control sama aja ya. Select juga sama, read only sama, ini kayak biasa aja ya, read only plan sama. Oke, kemudian ini ukuran ya, MB, berarti kita ukurannya lebih kecil gitu ya. Checkbox, kalau di sini checkbox ya, form check ya. Oh, di sini namanya form check, bukan form group lagi. Kalau tadi form group. Oke, ini form inline, fungsinya untuk dia kalau ini bentuknya kita seperti ini. Di sini teksnya, di sini ininya. Kalau pingin bentuknya kayak gini, yaitu pakainya form inline ya, form inline. Jadi ada sedikit settingan di bagian labelnya sini ya, agak panjang sedikit ya. Oke. Kita akan coba nanti ya. Oke, di sini ada default, ada inline, bentuknya inline gini atau mau bentuk ke bawah gini, form check ya. Kemudian without label, ketika tidak pakai label, gitu. Form group digrupkan, tadi udah kita belajar grupnya. Form grid digridkan, tinggal kita call tambah callnya di sini jadi bagi dua sini. Form row nggak ada bedanya ya. Oke, kalau kita ingin nanti kita akan latihan yang ini ya. Oke, kita buat seperti ini. Horizon, nah ini horizontal. Jadi form group kita buat ini. Jadi kalau gambarnya ini kalian bisa lihat ini codingnya seperti ini gitu ya. Jadi lebih, kalian kalau mau coba-coba udah bisa. Tapi saya saran sekali harus dilatih, harus diketik ya. Kenapa? Karena kalau cuma lihat kayak gini doang itu nggak akan mengerti maksudnya ya. Sulit banget nanti berkembangnya. Oke ya. Oke, sudah kita lihatnya semuanya ya. Kita sudah lihat semua. Oh, ini ada form validation, nanti kita bisa pakai validation custom ya, kita bisa pakai nanti ya. Need validation. Oke, ini mungkin kita nggak pakai dulu sementara. Oke, sudah semuanya di sini ya. Kita akan coba latihannya. Langsung latihannya. Jadi kita akan buat form login ya, form login di sini. Ya, kita bikin dulu di sini form grupnya sudah tadi kita bikin. Di sini ganti jadi username,
Di sini sudah ya surname, kemudian saya bikin label baru lagi. Tambahkan di sini, bukan di bagian formnya, saya tambahkan kelas namanya form, kelas namanya form horizontal, kemudian kelasnya di sini tambahkan di bagian labelnya kelas call sm2. Oke ya. Di sininya kita masukkan di sininya div call sm8. Oke. sm8 atau 10 ya, sorry 10. Oke. Udah masukkan inputan ini ke atas sini. Oke ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti di bagian username ini ganti username aja ya. Username, nama, username. Jadi satu kata gitu ya, enak. Oke, nanti kita. Sama kalau untuk password tinggal copy paste aja di sini, ganti jadinya di sini jadinya text password. Ya, di sini username-nya ganti semuanya jadi Ctrl D Ctrl D password. Oke ya. Oke. Kemudian bikin tombolnya. Oh sorry, lupa saya. Astagfirullah, ini salah ya. Ini harusnya tadi ngopinya di form group ya, saya salah. Di kelas form group ya. Oke. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian sama nih, satu kali blok kayak gini juga sama. Kita bikin tombol, ini dibuang aja form groupnya ini ya. Kita bikin aja dua inputan. Yang pertama inputan submit, kita kasih nama dia login, valuenya login. Di sini kelas btn primary misalkan, kemudian input yang kedua. Oke, cukup gini aja sudah cukup. Atau biasa orang pakai, saya pakai biasanya reset di sini untuk batal biasanya. Valuenya batal, kasih kelas btn warning. Oke, kita coba dulu hasilnya seperti apa. Oke, sambil latihan saya juga ya. Oke, seperti ini ya, hasilnya udah keren ya. Jadi kalau diklik seperti ini. Sebentar. Oke, ini saya ada sedikit perbaikan ya. Di sini bukan saya tadi pakai horizontal, ini ternyata bootstrap yang ketiga. Ini kalian ganti aja di sini row. Di sini di penjelasannya sih dia bilang kalau yang terbaru tidak pakai lagi horizontal, dia pakainya add row saja, cukup ditambah seperti itu. Jadi lebih fleksibel dibandingkan kalau yang bootstrap 3 ya. Jadi semakin bootstrap itu berkembang, dia semakin mempermudah usernya untuk menggunakan bootstrapnya. Jadi kalau bootstrap 5 pasti jauh lebih ringan, jauh lebih mudah lagi gitu ya. Karena kebetulan kita pakai bootstrap 4, jadi kita gini ya, row gitu ya, dia pakai row. Coba kita refresh kembali di sini. Nah, seperti ini ya, row, jadi dia pindah seperti ini. Ada variabel tambahan di bagian labelnya. Tadi di sini saya lihat ada pakai apa ini? Form labelnya. Sebentar. Form label, form call, form label. Jadi kalau kita lihat justru nggak ada perubahan ya. Sama sekali nggak ada perubahan. Di sini saya nggak ada pengaruh pakai call form labelnya. Oke, jadi nggak terlalu pengaruh. Jadi nggak perlu harus dirubah, cuman dirubahnya tadi horizontal saya ganti menjadi di bagian div form groupnya row ya, gini gitu aja. Sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya kita belajar sebentar ya. Selanjutnya kita belajar membuat form lebih lengkap lagi. Kita buat form biodata gitu ya. Oke, nanti bisa dipakai untuk membuat form untuk mahasiswa ya, sama pengguna. Jadi ini basicnya, sehingga kita buat latihannya. Saya buang dulu. Oh, ini sudah cukup ya. Kita buat dulu form biodata. Saya kasih di sini teks
sih hilang ya, sorry, saya gedekan aja. Oke, di sini kita kasih H3 di sini H3, kelasnya kelas text center, kemudian di sini form biodata. Jadi saya ngambil biodata, kenapa? Karena di sini lengkap ya, ada nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, mirip banget sama mahasiswa. Jadi bisa banyak bisa studi kasusnya di sini. Kita pakai gaya ini, mau pakai gaya form group tadi atas bawah atau mau kiri kanan itu terserah kalian aja. Oke, kita bikin yang pertama adalah nick. Nah, ini nick kita copy paste aja, username-nya semuanya jadikan nick ya gitu. Kemudian ini tadi apa? Nama ya, nama. Selanjutnya nama, di sini tidak txt gitu aja ya. Kemudian copy paste lagi semuanya di sini, kita bikin namanya tempat lahir sama aja kayak biasa. Tempat underscore lahir di sini khusus ini kita jadikan tempat lahir gitu ya, kayak biasa aja, nggak ada perbedaan. Kemudian di bagian ini lagi kita bikin tanggal lahir. Nah, kalau tanggal kita ganti menjadi di sini date ya. Oke, jadi tinggal date aja di gini. Kemudian kalau kita bikin alamat ya, alamat text area ya, berarti pakai text area. Kita bikin aja div class form group row, kemudian di sini tambahkan label for alamat ini alamat ya, di sini placeholdernya sininya adalah tambahkan kelas call sm2, kemudian ini alamat, kemudian di sini text area sama text areanya diselimutin oleh div ya, supaya dia nanti pas ukurannya call sm10. Kemudian di sini text area kelas form control, kita tambahkan name, alamat, kemudian placeholdernya alamat, isi alamat lengkap gitu ya. Kemudian di sini ID-nya adalah alamat ya gitu ya. Kemudian apalagi kita tambahkan hobi. Jadi kalau misalkan dia bentuk checkbox ya, div kelas. Ini saya juga sambil latihan kembali ya, saya juga nggak harus menghafal semuanya, sambil buat video ini sambil mereview kembali ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti, buka aja di documentation ya, gampang banget kan. Tuh. Kemudian di bagian di sini alamat hobi tadi ya, hobi, kita mau buat hobi di sini kelas call sm2 hobi ya. Kemudian apalagi nih, div kelas call sm10 ya, ini bukan sama dengan ya. Kemudian di sini kita tambahkan div. Nah, coba kita lihat kalau bikin apa namanya combo box, checkbox ya, kita coba saya lihat dulu di checkboxnya seperti apa di bootstrapnya. Oke, saya pause dulu. Oke, untuk setelah saya coba tadi bagian hobi ini sangat panjang sekali ya. Kita bisa lihat di sini lumayan panjang sih, kalau bikin ini agak panjang. Jadi kalau memang bingung, buka aja rumusnya di sini ya. Di sini tinggal aja kalian div, dia harus diselimutin dengan kelas namanya form check untuk yang cek ya. Kemudian di dalamnya untuk menuliskan inputnya kayak biasa checkbox, cuman di sini misalkan namanya hobi, kemudian value-nya membaca, misalkan ID-nya adalah cek 1
kemudian kelasnya adalah form check input. Nah, jadi panjang ya. Kemudian labelnya adalah kelas form check label namanya. Oke. Kemudian for check 1, kemudian di sini namanya misalkan membaca. Jadi cukup satu, bikin aja rumit banget ya. Kita coba hasilnya seperti ini ya. Salah, saya buang dulu, salah. Oke, di sini yang ini ya. Oke, di sini kalau kita lihat refresh untuk bikin seperti ini ya memang ribet ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, jadi kalau mau bikin lagi ya tinggal copy paste aja satu desain ini. Tapi sebenarnya nanti kalau kita belajar udah di HP cukup satu desain ini kita bisa berulang-ulang ya gitu. Misalkan di sini menulis ya, di sini checks-nya jadikan checks 2 gitu ya. Oke. Atau kalau enggak nanti ini sama-sama aja, checks-nya gini, menulis ini juga formnya menulis. Jadi kalau kita di PHP-nya enak. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau ini kalau Anda ada checks itu kita coba ya. Kalau nggak ada checksnya kosong, itu saya simpan. Nah, ini nggak berpengaruh kalau tapi kalau ada checksnya, diklik tulisannya itu dia langsung mencentang gini, jadi keren ya. Itu ya kalau untuk checks. Kemudian harus sering-sering latihan ya, memang nggak bisa kita sekedar ini memang kemarin saya pakainya pakai pakai Bootstrap 3, sekarang kita pakai Bootstrap 4, jadi sedikit saya harus effort sedikit ya. Kemudian kalau mau bikin radio sama aja, cuman bedanya di sini ganti jadi radio. Radio di sini checksnya menjadi radio ya, radio. Jadi kalau di sini misalkan jadikan radio gitu ya, sama aja bentuknya. Ya, bedanya kalau checksbox bisa dicentang dua-duanya, kalau radio cuma satu aja. Oke ya. Kemudian apalagi nih, select itu kita pakai namanya misalkan contoh pilih agama gitu ya. Sama aja kayak biasa tadi di sini ya, sama aja kayak bikin alamat gitu misalkan, cuman bedanya kita coba dulu ya. Oke ya, kalau select seperti ini ya, nggak ada bedanya. Kalau misalkan kalian lihat, saya tinggal gini aja kayak biasa. Labelnya juga nggak ada berubah. Kemudian di selectnya yang penting ID-nya sama kan. Kalau ini tadi alamat, saya ganti menjadi agama. Di sini juga agama, ID-nya agama. Kemudian di bagian kelasnya tambahkan form control. Kemudian di sini ini ada T, saya buang dulu ya. Oke. Kemudian option kayak biasa aja sih, option misalkan di sini value Islam gitu ya, di sini Islam gitu. Di sini misalkan option lagi, value-nya adalah Kristen, Protestan dan lainnya, masih banyak lain, tinggal kalian copy aja ya semua agama. Ini contoh aja, sebagai contoh aja. Oke, ini ya jadinya keren ya. Jadi kalian nggak perlu mendesain dengan seperti apa, terlalu effort yang tinggi, tapi di sini tidak perlu bikin CSS yang begitu banyak. Dengan framework CSS kita cukup nambahkan kelas-kelasnya dan ikutin aturan yang dia buat, itu tampilan cantik seperti ini ya, keren banget itu ya. Ya udah jadi tampilan yang keren. Kita tombolnya sama aja kayak biasa, form grid kayak gini. Oke ya, udah jadi nanti kalau kita mau mendesain aplikasi kita yang SIA ini, kita sudah bisa buat misalkan tab login, nanti kita bisa ambil desainnya yang ini. Nah, desain yang ini ya 10 ya. Nah, ini yang ini kita bisa buat desain ininya, udah ngerti. Terus kalau kita di sini untuk bikin menu kayak gini, nanti bisa bikin pakai menunya dari admin LTE udah jadi. Kemudian kalau misalkan pingin kalian bikin tabelnya, udah kita belajar tadi bikin tabelnya, bikin tabel di sini ya tadi, tabel di 23 ya. Nah, ini tabelnya udah jadi, udah ngerti, kita udah bisa nanti bikin tabelnya, bikin tombolnya tadi sudah juga, tombol-tombol. Kemudian ketika tambah ada form, nah ini udah kita buat ya formnya berbagai bentuk
sampai yang paling kayak gini, yang paling komplit ini ya. Oh, satu lagi ya, sorry maaf, upload ini apa namanya, file ya, saya lupa nih, tambahkan satu. Kalau di sini saya ingat di bagian mahasiswa ketika saya tambah, kita perlu yang namanya ini sudah combo, date sudah, ininya juga sudah, test area juga. Nah, ini yang belum ya, choose file, bagian file kita buat dulu. Sama aja, kita ketik aja deh div form group, tambahkan di sini kelas baru namanya row, kemudian label kayak biasa aja sih, for di sini file gitu ya, kemudian kelas call sm2 di sini buat upload foto, kemudian kalian ditambahkan di sini kelas call sm10, kemudian select, kemudian id file, kemudian apa ini, kelas namanya bukan select, sorry, input tipe file, kemudian di sini tinggal tambahin kelas form, kelas form control. Coba kita pakai form control dulu, tidak pakai label ya. Di sini juga file ya, kita tidak pakai form labelnya, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Tapi ketika di upload, kita coba upload. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau kita pakai yang file gimana? Dari bootstrapnya dibilang di sini pakai yang file. Coba nih file upload, coba saja upload file. Oke, yang file ini jadi dia tambahkan jadi ya, di swap jadi form control, jadi form control file. Apa bedanya sih? Coba kita lihat. Saya tambahkan file sudah ya, refresh. Nah, jadi dia seperti ini, tidak ada bentuk kotak tadi itu ya, jadi lebih cantik tampilannya itu ya. Jadi seperti ini nanti tampilannya lebih cantik. Oke, di situ udah kita bisa desain ini semua menjadi seperti ini nanti. Kemudian profil juga sudah semua. Oke, sudah semua ya. Date juga jadi cantik seperti ini ya. Oke. Nah, di sini mungkin kalian bisa memodifikasi. Kalau pingin misalkan nanti user, Pak, kalau user mengklik tanggal ini kejauhan, Pak, saya pinginnya tanggalnya di sini. Kalian itu bisa atur di bagian ininya, nggak perlu harus 10 ya, nggak harus 10. Kita bisa atur jadi misalkan di sini cuman 3 gitu ya. Maka dia kecil gitu, mengecil. Nah, gitu enaknya. Jadi kalau kalian ini, Pak, kepanjangan nick ini, saya pinginnya segini doang gitu. Kecilkan aja, Pak, setengahnya gitu. Misalnya minta usernya, kalian minta setengahnya, tinggal ganti aja di sini. Enaknya kayak gini, kalau pakai aturan seperti ini kita jadi lebih fleksibel gitu ya. Gitu ya. Bisa diatur panjang ini. Kalau ini kependek, Pak, ini perlunya sependek ini aja gitu ya kan. Enggak perlu harus sepanjang itu. User nanti kesulitan gitu ya. Kalian bisa ganti di bagian agamanya di sini, di bagian sini tinggal 2 gitu cukup. Maka di sini jadi kecil gitu. Nah, jadi enak kan, lebih enak user ngelihat gitu. Jadi gitu ya. Terus gimana kalau misalkan ini udah kayak gini nih, kepingin Pak, ini terlalu boros nih, pinginnya saya nih nick sama nama berdekatan gini aja. Kalian pakai logika yang tadi aja. Nih misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, misalkan save as, kita save as ke 12 ya. Misalkan kepingin ini boros, Pak, saya pinginnya nggak mau berurut kayak gini. Misalkan saya pernah lihat itu, misalkan nick nama, ini nick di sebelahnya nih, kolom ini di sini, jadi lebih menghemat space dari user untuk melihat formnya gitu, nggak terlalu banyak. Gampang aja, kalian tinggal buat misalkan nama, nick nama di sini. Ini kok nggak usah, ini langsung gini aja, kita coba ya, gini, kemudian di sini. Nah, di sini 2 udah benar. Di sini jadi kan berarti kalau 2, di sini 4. 2 tambah 4 6. Di sini juga sama 4. Jadi 6 jadi 12 pas ya. Jadi kalau kita refresh jadi seperti ini. Sorry, yang 12 ya. Sorry, 12. Nah, jadi gini. Nah, jadi enggak lebih keren ya gitu. Kalau kepanjangan namanya ini jadi jadikan 1 juga nggak apa-apa. Ini jadikan 5 gitu ya. Ya, jadi kalau jedanya terlalu jauh nih, Pak, saya ingin dekat aja, boleh. Jadi terserah kalian. Tetap berlaku, misalkan saya klik gini tetap gini, ini berlaku seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi kalau kepingin
buat kolomnya terbelah gitu bisa, tinggal ngatur kolomnya. Jadi ingetin pokoknya di sini gridnya 12. Kalau lebih maka dia jatuh. Ini misalkan ini jadinya tinggal hitung aja sih. Matematika sederhana ya. Jadi kalau 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 1 13 sudah. Jadi kita refresh, jatuh ke bawah dia. Karena lebih dari 12. Ya, begitu ya. Semoga ini membantu. Kita nanti lanjut materi selanjutnya. Kita ini udah jadi ya aplikasi yang ininya. Kita tinggal membuat menghubungkan Bootstrap ini ke aplikasi kita ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.